Setelah proses persalinan, tubuh seorang ibu mengalami perubahan besar, terutama pada area perineum yang sangat sensitif dan rentan. Disinilah peran perawat menjadi penting, memberikan rasa aman, dukungan, serta edukasi yang benar agar ibu dapat merawat diri dengan nyaman. Dan perawatan perineum bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga pencegahan infeksi dan membantu penyembuhan luka. Video ini menggambarkan bagaimana perawat memberikan panduan sederhana namun bermakna untuk kesehatan ibu postpartum. Selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Putri dan rekan saya perawat Linda. Kami bertugas pada siang hari ini, dan sebelumnya apakah benar ini dengan Ibu Desita? Kemudian ada Bapak Reno suaminya dan juga Ibu Diva, ibunya Ibu Desi. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Apakah ada keluhan? Alhamdulillah baik, namun masih terasa nyeri di bagian bawah, Nurse, dan saya juga bingung cara membersihkannya. Oh iya baik Bu, saya lihat dari riwayatnya kemarin waktu lahiran itu sempat ada robekan pada jalan lahirnya ya Bu ya? Itu sangat wajar ya Bu Desita. Jadi jadwal agenda kita hari ini yaitu untuk memberikan edukasi lengkap tentang bagaimana caranya menjaga kebersihan perineum atau perawatan perineum ya Bu, dan juga vulva hygiene yang bisa dilakukan secara mandiri nantinya di rumah. Dan saya menambahkan ya Ibu, perineum itu sendiri itu daerah di mana bagian antara vagina dan juga anus. Nah di situ itu namanya perineum. Nah, biasanya kalau ada lahiran itu perineumnya itu biasanya disayat, soalnya biasanya itu jalan lahirnya itu kurang, makanya itu disayat. Baik Bapak Ibu, itu ada 4 hal penting yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan suatu perawatan luka pada perineum. Yang pertama itu kebersihan luka, kemudian yang kedua itu adalah kekeringan area, yang ketiga itu ada pola istirahat, dan yang keempat itu ada nutrisi yang cukup. Baik, jadi kita hanya perlu kayak menjaga agar lukanya tidak basah dan sehingga tidak terinfeksi gitu ya. Iya benar sekali Bapak Reno. Dan peran Bapak Reno ini sangat penting juga supaya menjaga Ibu Desita ini tetap istirahat yang cukup dan juga makan makanan yang bergizi. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke inti, yaitu cara membersihkan area kewanitaan yang benar ya Bu ya. Aturan yang pertama itu Bu, kalau mau membersihkan area kewanitaan bisa dari arah depan dulu ke belakang, yaitu dari vagina hingga ke anus ya Bu ya. Tujuannya itu agar kuman yang ada di anus tidak masuk ke area luka perineum. Dan menggunakan air mengalir, kemudian jika menggunakan sabun itu hindari yang ada pewanginya ya Bu. Kemudian setelah melakukan air kecil atau juga air besar bisa dilakukan cara yang sama ya Bu ya. Nah setelah areanya dibersihkan itu jangan lupa dilap Ibu. Lapnya itu memakai handuk bersih dan juga kering. Nah arahnya itu dari depan ke belakang. Nah jangan digosok ya Bu, nanti ditetep lembut aja supaya tidak sakit dan juga areanya itu tetap kering. Kalau habis kencing apakah tidak perih ya Mas? Terus untuk ganti pembalutnya sendiri itu untuk idealnya berapa kali dan setiap berapa jam begitu? Baik Ibu, kalau terasa perih itu masih wajar ya Bu ya, karena itu masih dalam proses penyembuhan. Untuk ganti pembalutnya sendiri itu bisa 2-3 kali sehari, atau jika terasa penuh. Untuk waktunya sendiri juga bisa 2-3 jam sekali ya Bu. Oh iya Nurse, cara meredakan nyerinya itu bagaimana ya? Nah baik Ibu, untuk mengurangi nyerinya sendiri itu Ibu bisa melakukan kompres dingin. Nah caranya itu dengan es batu itu dibalut dengan kain, kemudian tempelkan
kurang lebih itu 10 sampai dengan 20 menit. Nah, dalam posisi duduknya sendiri pun nanti tumpu berat badan ibu itu nanti diletakkan di salah satu sisi panggul atau ibu bisa menggunakan bantal yang berbentuk donat. Kemudian ada salah satu cara untuk mempercepat pengeringan luka perineum, yaitu bisa dengan Ibu Desita sesekali mencoba tidur tidak menggunakan celana dalam atau menggunakan perlap dan kain bersih saja ya Bu. Tujuannya untuk luka perineumnya itu terkena udara dan bisa mempercepat proses penyembuhan luka. Oh iya, jadi makanan apa ya kira-kira yang mungkin bisa mempercepat penyembuhan lukanya? Nah, makanan yang biasanya bisa mempercepat penyembuhan luka itu sendiri itu biasanya makanan yang mengandung banyak protein seperti daging, kemudian ikan, telur, dan lain sebagainya. Dan kemudian jangan lupa Ibu Desi juga harus banyak minum air putih supaya tidak sembelit atau konstipasi. Karena apa? Kalau misalnya nanti terjadi sembelit, nanti kan pasti kan mengejar. Nah, mengejar itu dapat menekan jahitan dari Ibu Desita tersebut. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menjelaskan ya ciri-ciri tanda bahaya yang harus Ibu Desita dan juga Bapak itu bisa melaporkan ke fasilitas kesehatan jika terjadi. Yang pertama itu ada rasa nyeri ya Bu yang memberat, jadi tidak hilang-hilang. Kemudian area luka itu terasa sakit, terasa panas, kemudian muncul bau yang tidak sedap. Kemudian yang ketiga itu demam ya Bu yang bisa lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, kalau saya yakin juga Ibu Desita adalah ibu yang kuat. Nah, jadi untuk selanjutnya nanti Ibu Desita bisa melakukan langkah-langkah ini dengan disiplin ya Bu, supaya lukanya juga cepat sembuh. Baik Nas, terima kasih ya atas informasinya. Jadi bisa lebih tenang dan bisa melakukan sendiri nantinya di rumah. Terima kasih banyak ya Nas. Nanti mungkin kami selaku keluarga juga akan mendampingi Desita selama pemulihan lukanya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama ya Ibu. Mungkin nanti kalau ada keluhan lagi Ibu Desita bisa konsultasi bersama kami ataupun rekan-rekan kami yang lainnya. Ya. Siap. Baik, kalau gitu kami izin pamit dulu ya Nas. Mari Nas. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.